Silakan kalian buka halaman 109 ya. Pembelajaran ke-6. Ayo berdiskusi. Coba perhatikan bukunya. Bapak akan membacakannya ya. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang terjadi? Coba kalian bayangkan kalau wujud benda satu, misalnya bulat aja. Gimana? Semua benda di dunia ini kelihatannya bulat saja ya. Di atas kamu bentuknya bulat. Lihat buku bulat. Lihat tempat pensil bulat. Lihat meja bulat. Gimana rasanya? Tidak indah ya? Semuanya bulat. Lihat mobil bentuknya bulat. Lihat cilok bulat. Nah, cilok mah udah bulat ya dari dulu juga. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Nah, perhatikan ke buku. Di situ ada bagan. Bagan benda. Nah, baris pertama itu berdasarkan wujudnya. Kemudian memiliki sifat. Kemudian contoh. Nah, benda itu dibagi menjadi berapa wujudnya? Apa saja? Iya, padat, cair, dan gas. Sifatnya bagaimana padat? Sifatnya bagaimana cair? Sifatnya bagaimana gas? Kalian boleh isi di bagan itu ya. Kemudian kamu kasih contohnya. Misalnya padat, contohnya apa? Benda padat. Apa? Meja, apalagi? Bangku, apalagi? Buku, apa? Tempat pensil. Iya, itu benda padat. Kalau benda cair, contohnya apa? Kecap, sirup, minyak. Ini mah yang cair. Rizky, apalagi Rizky? Yang iya, air minum. Kalau gas, apa contohnya gas? Balon udara. Iya, nitrogen. Terus udara juga yang kita hisap ya. Nah, kalian silakan isi bagan ini. Nah, anak-anak, ini ya, berdasarkan wujudnya benda itu dibagi menjadi 3 apa saja? Padat, cair, gas. Nah, benda-benda ini memiliki sifat ya. Kalau padat itu sifatnya seperti bentuknya tetap ya. Misalnya meja, bentuknya gitu aja kan? Seperti meja, kepanasan seperti meja tetap, kena dingin juga tetap seperti meja ya. Jadi benda padat itu bentuknya tetap. Seperti batu. Batu kalau masuk air tetap nggak bentuknya? Tetap ya, tidak menjadi buyar ataupun tidak berubah bentuk. Kemudian memiliki berat. Nah, benda padat itu memiliki berat ya. Seperti batu, kalian coba pegang, berat tidak? Ya, berat. Meja seperti itu. Yang ketiga, menempati ruang. Contohnya misalnya batu bata, meja, kursi. Nah, itu termasuk benda padat. Apalagi coba yang termasuk benda padat sebutkan. Itu apalagi? Papan, buku, iya. Meja, ya udah tadi ya meja. Kemudian benda berdasarkan wujud. Yang kedua yaitu cair. Sifatnya, bentuknya mengikuti wadahnya. Kalau cair itu punya sifat mengikuti wadahnya. Coba kamu lihat misalnya air di dalam botol, maka bentuknya seperti botol ya. Kalau air kamu masukkan ke dalam akuarium, maka bentuknya seperti akuarium, betul kan? Kotak. Kalau air kamu masukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Nah,
permukaannya tetap rata ya. Coba air, misalnya air ini di botol, kamu geser kayak kamu balikkan ke kiri, misalnya jadi gini, jadi rata. Nah permukaannya tetap rata ya. Itulah sifat benda cair. Kemudian dapat melarutkan suatu benda tertentu. Contohnya, kalau air itu dapat melarutkan apa? Tanah bisa. Kalau tanah kamu masukkan ke dalam air, kamu kucek, airnya akan berubah menjadi apa? Coklat. Atau kalau pagi-pagi kamu disuruh bikin kopi sama ayah kamu, nah si gulanya kamu masukkan ke dalam air kopi, kamu kucek-kucek, gulanya berubah tidak? Apa masih beruntulan? Enggak kan? Jadi si gulanya juga larut menjadi cair ya kan? Nah makanya air itu bisa melarutkan benda tertentu. Contoh benda cair apa saja? Di sini ada minyak goreng, oli, sirup. Coba kalian sebutkan yang lain, benda cair yang lain. Kecap, sirup udah, minyak udah, apa lagi? Mama lemon, ya sabun ya, sabun cair ya. Apa? Saus ya, nah sekalian. Kemudian benda yang ketiga yaitu wujudnya gas. Bagaimana Pak sifat gas? Yang pertama dapat mengisi ruang. Contohnya apa? Kamu lihat balon udara. Dia bisa membuat balon yang kempes tadinya menjadi mengembang. Itu artinya si udara itu menempati ruang. Kemudian berubah bentuk. Ya, seperti zat cair ya. Zat gas juga mengikuti bentuknya itu mengikuti wadahnya. Kalau udara kamu masukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Kalau udara di dalam botol, bentuknya seperti botol. Menekan ke segala arah. Jadi udara itu bisa menekan segala arah. Contohnya apa? Contohnya pada ban. Coba kamu lihat ban sepeda. Kalau kamu sudah lupa, maka bisa kamu naiki tidak? Iya, karena udara itu menekan ke segala arah. Pas kamu naiki, dia tidak jadi kempes kan? Tetap aja kan keras. Nah, karena udara itu menekan ke dinding ban ya, jadi bannya tetap keras. Kemudian bergerak ke segala arah. Nah, gas juga bergerak ke segala arah. Contohnya apa? Contohnya angin, ya kan? Kalau ada angin siang-siang, nah anginnya itu bergerak. Itu adalah sifatnya, yaitu bergerak ke segala arah. Kemudian volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai. Contohnya gimana? Contohnya misalnya balon kamu pompa, terus kamu panaskan di terik sinar matahari. Nah lama kelamaan si balon itu bisa meletus. Karena apa? Karena gas itu memuai. Karena memuai dia menekan ke segala arah dan akhirnya balonnya meletus. Kemudian kalau balonnya kamu dinginkan, simpan sama kamu digantungkan di dinding, terus diamkan selama semalam. Nah nanti si balonnya itu akan mengkerut ya, karena udara juga bisa memuai dan menyusut ya. Jadi volumenya itu bisa berubah. Nah contohnya misalnya apa? Benda gas. Contohnya nitrogen, hidrogen, udara yang kita hirup di sekitar kelas ini. Kemudian awan juga berbentuk gas dan juga asap ya. Asap bisa dilihat nggak? Bisa dong. Misalnya kamu lihat tuh asap dari mobil, terus ada yang bakar sampah, asapnya kelihatan ya. Nah itu juga bentuk gas ya yang bisa kita lihat. Nah gimana anak-anak, sudah mengerti? Iya. Baiklah, kemudian buka halaman 110 ya. Ayo mengamati. Lakukan secara berkelompok, pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut.
Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel pengamatan ya. Kamu isi di sini nanti lokasi pengamatannya di mana. Kemudian benda yang diamatinya apa ya. Kemudian di sini ada tabel 1 sampai 7. Kamu tuliskan nama bendanya. Kemudian bahan pembentuk, wujud bendanya, kemudian fungsi bendanya untuk apa ya. Misalnya nama bendanya misalnya meja, bahan pembentuknya yaitu kayu, wujud bendanya padat, fungsinya adalah untuk menyimpan makanan atau untuk menulis. Begitu ya contohnya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ayo menulis, tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan besar huruf dan tanda baca. Nah, kamu membuat cerita ya. Kemudian kamu membuat cerita di sini manfaat benda beraneka wujud. Itu silakan cerita kamu di sini. Kamu tulis bebas ya. Tapi perhatikan penulisan besar, huruf besar dan tanda bacanya. Kita lanjut. Ayo berlatih. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Nah, pernahkah kamu lihat timbangan selain benda padat wujudnya? Silakan ya. Nah, kita lanjutkan halaman 112. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat ya. Seperti kilogram, gram, dan ons ya. Itu di kehidupan sehari-hari kita yang sering kita pakai itu ya. Satuan berat itu yaitu kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilo dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, di sini ada 3 buah kilo ya. Ada yang ons, ada yang gram. Yang ini ada yang gram dalam ribuan, ada yang gram dalam ratusan ya. Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 on. Nah, yang timbang yang pertama ini menunjukkan bahwa 1 gram itu sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, timbangan yang kedua ini menunjukkan bahwa 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, yang ini menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Tentukan satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah 30. Nah, kalau untuk Udin 30 apa? Apakah 30 ons? Apakah 30 gram? Apakah 30 kilo ya? Ibu membeli telur seberat 1 titik-titik ya. Tentukan sama kamu. Berat cincin ibu adalah 3 titik-titik. Ini diisinya apa sama kamu? Gram, apa kilogram, apa ons. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 titik-titik ya. Silahkan kamu lengkapi. Ayo mencoba. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Catat hasilnya di dalam tabel. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Nah, ini ada 6 orang ya. Teman kamu tuliskan namanya. Kemudian kamu timbang beratnya memakai timbangan badan. Kemudian tuliskan di sini beratnya. Setelah itu kamu susunkan dari yang dari yang teringan hingga terberat. Ayo mengamati. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada.
namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah anak-anak, jadi kita harus hidup yang sederhana. Apa itu Pak hidup sederhana? Hidup sederhana yaitu hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh beras, kita membeli beras. Jangan hidup itu hidup sesuai dengan keinginan, karena keinginan itu tidak akan ada habisnya ya. Misalnya kamu udah punya sepatu, tapi kamu mendulukan keinginan kamu pengen beli lagi sepatu yang baru, padahal sepatu yang lama masih bagus dan kuat ya. Nah, diskusikan dengan teman kalian, lingkari kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Di sini ada kata-kata. Nah, kalian lingkari mana yang sesuai dengan prinsip hidup sederhana. Di sini ada rendah hati, mubazir, ada pelit, ada secukupnya, ada boros, ada berlebihan, ada cermat, ada berbagai, ada sombong, ada hemat. Kalian silahkan lingkari yang sesuai dengan prinsip hidup sederhana ya. Nah anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.